Halo, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Francis di channel Musik Pesta dan Budaya Flores, guys. Oke, guys. Saat ini saya ingin memberi tips kepada sahabat-sahabat supaya khususnya YouTuber pemula, bagaimana sih sahabat-sahabat bisa cepat dimonetisasi. Nah, ini pengalaman pribadi. Sahabat dengar apa yang saya informasikan dan coba mempraktekkan dan menelusuri kembali channelnya. Oke guys, sebagai YouTuber pemula tentu banyak faktor yang bisa mempengaruhi channel kita gagal monetisasi. Saya mencerita dari pengalaman saya bahwa saya 3 kali ditolak monetisasi dan akhirnya diterima. Nah itu guys, 3 kali ditolak dan kali keempat akhirnya disetujui. Sebagai YouTuber pemula, kita pasti menginginkan bahwa kesuksesan sehingga kita bisa memonetisasi video yang kita miliki dan kita terus mengupload secara berkesinambungan. Tetapi guys, banyak aspek yang harus kita pertimbangkan ketika kita membuat konten. Saya tidak menunjukkan secara detail, tetapi simak baik-baik bahwa aspek penting dalam konten yang akan dinilai YouTube. Alright guys, good afternoon. Today I am talking about how I am to be approved after 3 times this monetization, and finally I was approved. So just watch and continue until finish because I can speak in 2 languages. I hope you can skip and you can listen in 2 version. Alright, next. Oke teman-teman, karena sahabat-sahabat ini juga berasal dari luar negeri, jadi saya juga berbicara dalam 2 bahasa. Saya berharap bahwa teman-teman juga bisa memahami maksud yang saya bicarakan. Nah tipsnya begini guys, sederhana saja. Untuk sukses yang harus kita perhatikan dalam pemilihan YouTube berdasarkan pengalaman saya. Pertama, konten. Janganlah konten berulang. Kedua, pastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta. Ketiga, upload video-video sendiri, entah itu video yang sederhana tapi milik pribadi. Nah di sini YouTube akan menilai bahwa karya kita itu diapresiasi. Ketiga faktor ini adalah faktor utama karena YouTube betul-betul menginginkan kita berkreatif, kita memberikan karya tersendiri sehingga kita tidak selalu melakukan copy paste dari karya-karya orang sehingga bisa menyebabkan klaim. Nah saya juga telah mengalami itu sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa hindarilah 3 faktor tadi. Jadi pertama, Anda sudah mengetahuinya, Anda harus pastikan bahwa konten itu milik Anda. Kedua, hindarilah pelanggaran hak cipta. Ketiga, hindarilah konten berulang. Ini konten berulang, kita kan sebagai YouTuber tahu di dalam sudah ada panduan yang lengkap dan simpel. Soal deskripsi, soal thumbnail sesuai. Jadi kita jangan di luar jalur gitu. Nah sebenarnya seperti itu guys, dan janganlah re-upload guys. Nah konten berulang itu kan kita bisa pahami secara logika, konten yang tidak boleh digunakan ulang
sehingga upayakan bahwa konten itu Anda buat sendiri. Alright guys, nah ini 3 inti saja yang saya yakin bahwa Anda bisa dengan cepat diterima untuk monetisasi. Nah, alright friends outsider, I would like to say thanks to all of you, and I want to describe in simple way that I have been approved after long time. I was rejected, and the things that I really understand is that you have to check that the three point must be in your mind. As the YouTubers, you understand all the aspects when making video, everything, and you have that details on the YouTube studio. So what's the big mistake that we always doing? I got 3 big mistake that we always doing that we have never realized at the new people, new YouTubers. The first thing is that you should don't try to make the video that I have claimed. If you claim copyright, you should avoid it. Then you should do not do the upload contents. You try to make your own simple video so that it's you created, you are the created, not another people created. So in this way you are become the owners of those videos. You don't want another people to claim about the contents that is theirs, or but in these 3 things you should carefully do it, because the when you are re-uploads that you see the rules and regulation, you can cross-check that 3 things a must you should avoid. So I'm sure if you do in the right way, YouTube always give their evaluation that you are to be approved. So really I have been approved in recent 3 February, and now I have been monetization active. So that is only the simple guys. Terima kasih teman-teman, karena saya menggunakan 2 bahasa, jadi saya berusaha memberi pengalaman dari diri saya setelah 3 kali saya ditolak monetisasi, dan kali ini saya telah lulus monetisasi tanggal 3 Februari baru-baru ini. Nah saat ini saya sudah bisa mengaktifkan semua dolar di channel ini di YouTube. Saya yakin sahabat-sahabat sebagai YouTuber, tanpa saya harus menunjukkan, sahabat-sahabat telah memahami dan telah banyak mengetahui dengan belajar secara langsung. Nah itu saja guys pengalaman dari saya. Ingat apa kata saya, pastikan 3 hal tadi. Konten harus milik Anda, jangan menggunakan konten orang lain. Kedua, hindari pelanggaran hak cipta, karena jika Anda 3 kali pelanggaran hak cipta Anda bisa dicabut. Dan yang terakhir, bahwa pastikan apapun Anda lah sebagai pemilik video, buatlah karya Anda sendiri, jadikan diri Anda sendiri, karena YouTube akan melihat bagaimana diri Anda sendiri, karena pemasang iklan sudah pasti mereka juga menilai berbagai aspek. Oh ya guys, that is all. I hope today we are talking everything in the simple things, three ways how to be success in monetization. Make sure
don't forget, if you like, then you share, give my explanation to all of your friends, let them know, and we are growing as a family and YouTubers. Goodbye, selamat sore from the Indonesian Flores Island. Salam sukses selalu.